Oke, baik. Selanjutnya, apa itu RB? RB adalah rumah BUMN yang merupakan salah satu langkah kolaborasi BUMN dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang diinisiasi oleh Rumah BUMN sejak tahun 2016. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah menjadi anggota ya dari kita dan sudah mendapatkan binaan yang sudah mendapatkan output juga seperti itu. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu terkait daftar kelas nih buat Bapak Ibu yang masih bingung caranya, misalnya kayak Kak, kalau pelatihan online itu gimana sih dapat linknya seperti itu. Kalau kemudian kelas offline seperti apa. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah bertemu dan sudah mendengar ya bagaimana cara kita apply kelas atau pelatihan di RB. Nah, mungkin saat ini saya menjelaskan terkait bagaimana perbedaan kalau kelas online sama kelas offline. Untuk kelas online sendiri itu ada, sebentar ya. Oke, nah untuk yang kelas online itu ada tulisan di tampilan setelah join itu ada link Zoom, meeting ID dan passcode-nya. Itu untuk kelas online. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang ke depan nanti akan mengikuti kelas-kelas dari RB itu sendiri, mohon diperhatikan di tampilan layarnya di link UMKM setelah join itu ada tampilan detail webinar seperti itu. Begitu juga untuk yang offline. Untuk yang offline itu adalah detail webinarnya yaitu seperti ini, tatap muka offline seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke scoring UMKM. Nah, buat Bapak Ibu nih anggota Rumah BUMN Yogyakarta yang belum melaksanakan atau belum mengupdate scoringnya, kita akan menunggu ya. Jadi kita di bulan ini akan fokus pada update scoring link UMKM yang dimana sertifikatnya nanti akan keluar tanggal per Maret 2022 seperti itu. Nah, apa sih guna scoring ini? Sebenarnya scoring ini kan banyak sekali guna buat mitra UMKM ya seperti itu. Ya, pertama mungkin nanti dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh RB itu sangat mudah seperti itu. Setidaknya persyaratan-persyaratan yang diberikan itu setidaknya sudah komplit lah, ibaratnya sudah lengkap terlebih dahulu seperti itu. Dan juga kita mengetahui bagaimana progres usaha kita dari bulan ke bulan seperti itu. Pasti akan ada peningkatan dan apa yang akan kita tingkatkan selanjutnya. Nah, mungkin ini ya, ini terakhir misalnya, oh Mas saya kemarin sudah buka nih, sudah melakukan survei di bulan Februari, Desember. Nah, itu di bulan Maret kita juga akan melaksanakan update terbaru seperti itu. Dan setiap bulannya nanti akan kita ingatkan semua anggota RB harus melakukan update ya, update scoring link UMKM seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Subki Rai, yang akan mendampingi Bapak Ibu UMKM dalam kelas ini bersama narasumber kita. Mungkin saya silakan kepada Bapak Subki Rai. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit informasi lengkapnya ya. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rumah BUMN Yogyakarta atau yang biasa disapa dengan Sobat Ruby.
tetap semangat untuk belajar, meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya agar terus bisa menjadi UMKM hebat dan bisa berdaya saing luar biasa. Di hari ini, ya, pada tanggal hari Selasa ini, ya, kita akan sama-sama mendengarkan pelatihan terkait ekspor produk UMKM ke Dubai yang pada siang hari ini telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita Bapak Homaini, Bapak Muhammad Homaini SHMCL. Selamat datang Pak Homaini. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak. Suki. Waalaikumsalam. Sudah hadir Pak, terima kasih. Baik, Sobat Rumah BUMN Yogyakarta, sebelum memulai kelas pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa Sobat Rumah BUMN semua di sini. Saya minta responnya nih sebagai tanda kesiapan dari Sobat Ruby semua nih. Apakah sudah siap di siang hari ini nih, setelah makan siang biasanya kan ngantuk-ngantuk ya. Saya pengen mendengar kesiapan dari Sobat Ruby semua, isi di kolom chat nama dan usahanya, atau bisa open mic ngomong siap gitu Mas untuk memulai kelas, untuk mendapatkan pengetahuan atau insight. Oke, monggo Sobat Ruby, kita ramaikan kolom chatnya nih biar kembali melek setelah makan siang. Oke, makasih Mas Eri ini. Yang lain monggo gimana nih? Oh tuh. Oke, ya mungkin ada Mbak Chandra nih. Terima kasih juga Mbak Chandra untuk responnya. Ya syukur alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesehatan ya Sobat Ruby semua untuk kita hadir pada Zoom meeting dalam rangka pelatihan online terkait dengan ngobrol ekspor dengan ITPC Dubai ya. Ya, siang hari ini seperti yang saya sebutkan tadi sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Homaini SHMCL selaku Kepala ITPC Dubai yang akan bercerita banyak pada kita semua hari ini tentang pasar ekspor ya di Dubai seperti apa, yang harapannya produk kita bisa menjadi salah satu produk yang bisa diekspor ke Dubai ya. Sobat Ruby semua yang belum mengenal ITPC, ITPC sendiri ini merupakan organisasi non-profit ya di bawah supervisi dari Kementerian Perdagangan yang mempunyai misi untuk mempromosikan produk atau barang dan jasa non migas di pasar luar negeri ya. Jadi tepat sekali pada siang hari ini kita bisa kehadiran Pak Homaini ini yang bisa memberikan kita gambaran tentang pasar ekspor ya, dan kebetulan sekali untuk Dubai itu sendiri yang sebagai ibu kota Uni Emirat Arab ya mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia ya, di mana dengan perjanjian itu banyak sekali ya keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Sebelum mulai kelas saya sedikit memberikan aturan main terkait atau rules terkait kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Yang pertama, nanti narasumber akan melakukan presentasi kurang lebih 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seluruh peserta diharapkan untuk memastikan mic-nya dalam keadaan mute, dan apabila ada pertanyaan saat narasumber nanti menyampaikan materinya, dipersilahkan untuk mengisi di kolom chat terlebih dahulu. Nanti saya sebagai host akan membacakan itu setelah narasumber menyampaikan materinya. Nanti peserta juga saat sesi tanya jawab akan dipersilahkan oleh host ya untuk open mic dan bertanya langsung ke narasumber, dan harapannya hari ini semua peserta yang hadir pada siang hari ini bisa ya berdiskusi banyak ya dengan Pak Homaini ya, karena waktu beliau ini kan sangat berharga sekali nih, kita jarang-jarang momen seperti ini, jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
untuk kita bisa tahu produk kita ini yang harus dipersiapkan agar bisa ekspor atau siap ekspor itu seperti apa. Ya, mungkin nggak lama-lama dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Khomeini. Monggo Bapak, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jogja. Pak Suki ya, Mas Suki. Iya. Kemudian tadi Mas siapa yang tadi awal-awal presentasi tadi? Adit Mas. Adit Pak. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dari pelaku usaha yang ada di bawah naungan Rumah BUMN Jogja, salam kenal dari kami. Saya Muhammad Khomeini, kebetulan ditugaskan menjadi kepala ITPC Dubai. Kurang lebih saya sudah setahun persis dari Februari tahun lalu sudah bertugas di sini, dan kami di ITPC Dubai total sebenarnya ada 6 personil. Jadi ada kepala ITPC, ada wakil kepala ITPC, dan 4 dari lokal staff kami yang ada di Dubai. Seperti itu. Itu sekedar perkenalan singkat dari kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Suki ya, bahwa fungsi ITPC seperti apa, kemudian kami organisasi yang di bawah dari Kementerian Perdagangan, tadi sudah disampaikan juga. Memang prinsipnya kalau kami adalah bagaimana kami bisa membantu pelaku usaha eksportir Indonesia untuk bisa menembus pasar di Uni Emirat Arab khususnya, dan juga wilayah di sekitar Uni Emirat Arab atau di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti itu. Jadi memang wilayah kerja kami ini lebih cenderung di sekitar Timur Tengah, karena kan kalau kita bicara ITPC ada juga atas perdagangan ya di sekitar Uni Emirat Arab. Jadi kami berbagi tugas, berbagi wilayah dengan para ITPC dan atas perdagangan lainnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaan dari wilayah-wilayah lain bisa disampaikan, dan nanti bisa kami hubungkan dengan ITPC atau atas perdagangan di wilayah sekitar. Kalau boleh nanya nih sebentar sekarang nih, kalau sekarang yang hadir di sini kebanyakan dari bidang usahanya apa ya? Apakah beragam macam-macam atau mungkin ada satu persamaan gitu dari bidang usaha? Pak Masuki, mungkin ada informasi deh terkait dengan. Ya, kalau untuk peserta UMKM yang hadir pada siang hari ini nih, beragam sih Pak, ada yang dari industri kuliner ya atau food ya, makanan packing, ada yang dari fashion dengan hasil akhir tuh ada ecoprint, ada tas dan lain sebagainya, ada juga craft juga nih Pak, yang baik itu berbahan dasar kayu maupun keramik ya Pak. Itu jadi cukup beragam nih Pak yang hadir pada siang hari ini. Macam-macam ya produknya ya. Oke, nanti saya juga coba bantu coba jelaskan general juga, artinya tadi berbagai macam produk, walaupun tadi di slide nanti saya ada beberapa yang spesifik terkait dengan makanan olahan gitu, tapi nanti bisa saya jelaskan juga untuk yang lain. Seperti itu. Ada kopi juga nih Pak. Baik. Pak Anastasia. Oke, baik, mungkin bisa langsung saya share screen ya Pak ya. Ya, monggo Bapak, sudah bisa. Terlihat Pak? Oke Pak, sudah terlihat share screen-nya. Terlihat ya. Baik. Ya. Jadi mungkin kalau secara judul ini judul aja ya, maksudnya overview pasar. Jadi kalau kita menyebutnya mungkin orang Indonesia lebih umum menyebut Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks yang resminya sebenarnya kalau di Indonesia itu bahasanya Persatuan Emirat Arab. Di United Arab Emirates, Persatuan Emirat Arab. Orang Indonesia lebih familiar dengan kata Uni Emirat Arab. Jadi kalau kita lihat Uni Emirat Arab ini mungkin ada sekedar info singkat mengenai wilayah geografis dan juga bagaimana sistem pemerintahan di sana. Jadi kalau kita lihat di Uni Emirat Arab sendiri memang dia menganut sistem pemerintahnya federal konstitusional, artinya dia menjadi sebuah negara-negara bagian. Jadi ada pemerintah federalnya di mana terbagi menjadi beberapa negara bagian. Nah, di sini ada 7 negara bagian dari Uni Emirat Arab. Jadi kalau kita lihat di sini ada Abu Dhabi, ada Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah. Jadi ada 7 negara bagian di Uni Emirat Arab ini. Nah,
di sini memang ada keunikan di mana antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu lahir dari dua Emirates yang memang menguasai wilayah Uni Emirat Arab. Jadi kalau kita bicara dari kepala negaranya itu atau dia tuh ada namanya presiden ya, kepala negara presiden. Dia adalah Syekh Khalifah bin Zaid Al Nahyan. Jadi Al Nahyan family ya, jadi keluarga Al Nahyan. Nah, keluarga Al Nahyan ini lokasinya di Abu Dhabi. Jadi dia merupakan raja dari Abu Dhabi. Kemudian kepala pemerintahnya atau dalam hal ini Perdana Menteri sekaligus sebagai wakil presiden dia adalah Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Nah, Al Maktoum ini adalah keluarga di Dubai. Jadi family yang di Dubai. Jadi memang di Uni Emirat Arab ini untuk kepala negara selalu dipegang oleh kerajaan dari Abu Dhabi. Untuk wilayah Perdana Menteri atau Wakil Presiden itu dipegang oleh wilayah Dubai seperti itu. Jadi itu pembagiannya seperti itu. Karena dua wilayah ini memang yang besar, yang menguasai sisi perekonomian maupun berbagai macam pembangunan yang ada di Uni Emirat Arab. Dan Abu Dhabi sendiri merupakan wilayah yang memang terluas. Di sini dia sebagai ibu kota negara juga. Dubai itu sebenarnya sebagai kota bisnisnya. Gitu. Jadi kenapa kami ITPC adanya di Dubai? Karena di situ di Dubai itu banyak sekali pelaku usaha baik buyer maupun distributor yang memang berdomisili di kota Dubai seperti itu. Di wilayah Abu Dhabi sendiri itu hampir 87% dari total luas wilayah Uni Emirat Arab. Dan sumber minyak dan gas bumi adanya di situ. Dubai dulu ada, tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya lebih kepada kota yang menjadi pusat bisnis di Uni Emirat Arab. Yang Abu Dhabi masih sumber minyak dan gasnya perekonomian dari dua wilayah ini. Nah, untuk populasi sendiri memang di wilayah Uni Emirat Arab ini tidak terlalu banyak, kurang dari 10 juta jiwa. Dimana dari 10 juta jiwa ini untuk orang aslinya atau orang yang kalau kita bilang tuh orang Emirati, orang lokal, orang Arab, Uni Emirat Arab itu hanya sekitar 11,6% atau sekitar 1.160.000 jiwa saja. Persen itu adalah ekspatriat atau warga negara asing yang memang bekerja, tinggal, berusaha di sini di Dubai seperti itu. Nah, bagaimana komposisinya mungkin kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari komposisi masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah Uni Emirat Arab, bisa kita lihat di sini jelas bahwa masyarakat dari Asia Selatan, warga negara Asia Selatan dari India, Pakistan, itu menguasai penduduk atau menguasai keberagaman dari penduduk yang ada di Uni Emirat Arab, di mana sekitar 40%. India, Pakistan itu di total 40% dari total penduduk di Uni Emirat Arab, atau sekitar hampir 4 juta jiwa. Nah, justru malah dari wilayah Uni Emirat Arab sendiri, dari orang Emirat ini malah dia peringkat ketiga terbanyak. Kemudian disusul Bangladesh yang memang juga dari Asia Selatan. Jadi Asia Selatan kurang lebih hampir 50% di sini keberadaannya. Termasuk Nepal seperti, jadi Sri Lanka itu digabung mungkin sekitar 50% total dari penduduk yang ada di Uni Emirat Arab. Selebihnya seperti Filipina di sini juga cukup besar, sekitar 6%. Indonesia sendiri tidak sampai 1%. Jadi Indonesia kalau kita kita berikan angka-angka pasnya sekitar 77.000 jiwa saja orang Indonesia di sini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya produk yang memang lebih cenderung diminati oleh masyarakat Indonesia, nah itu pasarnya terlihat sekitar 77.000 orang yang ada di Uni Emirat Arab. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia itu hanya 6.000 saja gitu, 0,06% atau sekitar 6.000 jiwa. Jadi memang penduduk untuk wilayah di orang Asia Tenggara itu memang tidak terlalu besar yang ada di Uni Emirat Arab. Dari sisi usia, memang usia produktif itu ada di kisaran usia memang 20-59 tahun, di mana memang hampir 80% penduduk yang ada di sini memang di usia produktif, karena memang di sini mereka untuk beberapa ekspatriat memang hadir di sini, datang sini untuk bekerja. Jadi memang keberadaan mereka di sini memang lebih banyak dihuni oleh masyarakat dengan usia produktif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi
media sosial di Uni Emirat Arab memang dengan total populasi yang hampir 10 juta jiwa tadi, hampir 100%, sekitar 98%, 98,98%, itu mereka merupakan pengguna aktif dari sosial media. Seperti itu. Jadi hampir 100% mereka sudah melek teknologi, sudah menggunakan sosial media. Kemudian dengan dengan kemudahan mereka dalam mengakses, karena jangkauan internet itu sampai ke pelosok, sampai ke titik-titik yang mungkin kalau kita lihat ini daerah gurun seperti nggak ada internet, ada. Jadi sampai ke daerah gurun pun masih ada internet. Jadi memang jangkauan dari internet yang ada di negara ini memang hampir 100% sudah menjangkau seluruh negeri, seperti itu. Nah, di sini beberapa platform dari sosial media yang memang digunakan mungkin kurang lebih sama dengan yang kita juga. Jadi ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, itu memang kurang lebih sama dengan Indonesia. Kemudian untuk Messenger ya sama WhatsApp, FB Messenger, Skype, itu memang menjadi yang dominan gitu ya, untuk sosial media yang ada di Uni Emirat Arab. Nah, uniknya kalau dari sisi penduduk, nah tadi kalau kita kembali lagi ke penduduk, uniknya di sini 70% lebih itu laki-laki. Sedangkan perempuannya hanya 28,3%. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan, orang ke sini rata-rata itu mereka tujuannya bekerja. Nah, jadi dari Asia Selatan itu paling banyak, tadi hampir 50% itu mereka rata-rata laki-laki yang ke sini. Jadi memang mereka datang ke sini untuk bekerja. Jadi kenapa demografinya di sini itu lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Jadi sekitar 71% lebih, seperti itu. Nah, ini dengan sudah terjangkaunya internet ke seluruh negeri, ini menjadi salah satu peluang juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memasarkan produknya juga by online, secara online gitu. Jadi kita tahu bahwa di beberapa platform online itu seperti Amazon, mereka sudah bisa menjual barangnya itu tidak harus dari negara tersebut, bisa dari berbagai negara. Pengirimannya bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini salah satu yang membuat peluang besar bagi kita, bagi Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Uni Emirat Arab dengan keterjangkauan internet yang sudah hampir 100% di wilayah ini. Nah, kalau kita lihat hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab, mungkin kalau kita bisa gambarkan sedikit, memang sejauh ini antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab memang kita masih minus dengan Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena memang kita masih banyak mengimpor minyak dan gas bumi dari Uni Emirat Arab dalam bentuk bahan bakar gas maupun bahan bakar minyak, seperti itu. Karena memang Uni Emirat Arab menjadi salah satu eksportir terbesar untuk produk minyak bumi dan gas bumi dalam bentuk bahan bakar, seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari data tahun 2021, memang kita defisit sekitar 250 juta US dollar. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kita sebenarnya mengalami peningkatan nilai ekspor, di mana di tahun sebelumnya itu hanya 1,2 miliar US dollar, sekarang menjadi 1,8. Artinya kenaikan 50% dari ekspor di tahun 2020. Jadi kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan 50%, sehingga angka defisitnya itu berkurang drastis menjadi 43% dari sebelumnya. Sebelumnya sekitar 400 jutaan, sekarang turun menjadi 250 juta. Jadi memang kita cukup untuk tahun 2021 dengan kondisi pandemi yang belum usai, memang kita cukup mengalami peningkatan besar dalam ekspor ke Uni Emirat Arab, dan itu didominasi oleh produk-produk yang memang sejauh ini produk-produknya memang produk-produk industri ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa produknya memang industri-industri besar yang memang menjadi penyumbang ekspor non migas yang cukup besar di wilayah Uni Emirat Arab. Seperti kalau kita lihat di sini ada perhiasan. Di nomor 1 itu perhiasan. Perhiasan itu kenaikannya dari tahun 2020 itu sampai dengan 200% sendiri. Kemudian palm oil yang memang menjadi produk favorit ekspor kita kemana-mana gitu, seperti itu. Dan kemudian ada kendaraan bermotor. Di sini mobil. Kita di sini ekspor mobil seperti Expander. Kalau dari produk Mitsubishi kita ekspor Expander ke sini, kemudian Toyota Innova,
kemudian juga Avanza ada protection. Nah, kalau jewelry kenapa ini ada peningkatan tajam? Karena kalau kita bandingkan di 2020, memang ekspor jewelry ini kebanyakan dilakukan melalui udara, artinya memang dibawa langsung oleh pedagangnya. Gitu. Jadi mereka by hand, mereka bawa langsung, ditaruh di koper. Jadi bukan dikirim via udara maupun dikirim via laut, tapi mereka memang pedagangnya langsung membawa perhiasan tersebut dijual ke sini. Karena memang Dubai itu terkenal sebagai salah satu pusat penjualan perhiasan terbesar di dunia. Gitu. Di sini ada yang namanya gold souk atau pasar emas. Itu memang segala macam jenis atau model dari perhiasan itu ada semua di situ. Jadi dari Indonesia ada, yang dari Singapura, dari Italia ada, dari Turki, dari berbagai negara ada di sana semua. Seperti itu. Nah, kita di tahun 2020 memang waktu itu sempat ada Dubai sempat lockdown sehingga ekspor perhiasan itu tidak bisa dilaksanakan ketika itu. Dan kondisi karantina dan segala macam membuat pelaku usaha kita banyak yang enggan untuk pergi kemana-mana. Nah, di 2021 ketika Dubai sudah mulai terbuka, pelaku usaha kita banyak yang datang ke sini membawa perhiasan sehingga sampai peningkatannya menjadi 200%. Seperti itu. Nah, terus kemudian beberapa produk lain seperti alat-alat telekomunikasi, kemudian ada kertas, pipa-pipa baja, itu memang tetap yang menjadi produk-produk dominan yang masuk ke Uni Emirat Arab. Jadi kalau untuk dari sisi impornya tadi seperti bahan bakar gas, bahan bakar minyak, ada juga aluminium seperti itu. Memang di sini aluminium mereka cukup besar dalam ekspor karena mereka ada satu perusahaan aluminium terbesar yang memang banyak mengekspor produk-produk jadinya ke seluruh dunia. Kemudian, nah ini kalau Bapak Ibu tahu nggak nih gambar apa nih? Jadi gambar ini nih kalau Bapak Ibu sering lihat di Instagram ini sedang viral. Jadi ini adalah Museum of the Future. Jadi ini satu bangunan baru yang ada di Dubai. Jadi Dubai kan memang memiliki banyak bangunan-bangunan unik dan yang apa ya kalau kita bilang semua serba yang tertinggi, terbesar, terdalam, ada kolam renang terdalam. Jadi memang mereka membuat bangunan itu nggak tanggung-tanggung gitu karena memang mereka kan kaya, jadi mereka nggak tanggung-tanggung dalam membuat satu karya gitu. Nah ini karya terbaru mereka yang baru rilis 22 Februari kemarin. Ini adalah Museum of the Future. Jadi bentuknya seperti cincin seperti itu. Tapi kalau historinya katanya, kalau filosofinya ini sebenarnya mata. Jadi mata itu mata untuk melihat masa depan seperti itu. Jadi kenapa dinamakan Museum of the Future? Nah seperti itu. Nah di dalamnya ini memang berbagai macam teknologi yang diprediksikan ke depan akan ada gitu. Jadi makanya kenapa dinamakan museum masa depan. Jadi ini adalah masa depannya Dubai seperti apa. Mereka sudah memikirkan dalam kurun waktu 50 tahun ke depan mereka akan membuat apa seperti itu. Nah, ini ada di sini di dalamnya. Jadi dari mulai kendaraan terbang, kemudian bangunan-bangunan yang canggih itu mereka sudah memprediksikan dalam 50 tahun ke depan mereka ada barang-barang tersebut. Jadi mereka sudah gambarkan di dalam museum ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat karakteristik pasar di Uni Emirat Arab, memang yang pertama Dubai dalam hal ini merupakan wilayah yang menjadi hub. Hub itu sebagai tempat transit lah ya, atau tempat memang pusat dari perdagangan di wilayah Timur Tengah dan juga bagian Afrika bagian utara. Jadi kalau barang-barang masuk ke Dubai itu belum tentu digunakan untuk masyarakat Uni Emirat Arab, tapi bisa juga digunakan untuk masyarakat di sekitar Uni Emirat Arab. Nah, kenapa hal itu terjadi? Jadi memang kalau kita lihat di yang berikutnya, kita lihat bahwa data perdagangan di Uni Emirat Arab di bulan Januari April menunjukkan itu barang-barang yang masuk ke Uni Emirat Arab itu 50% itu diekspor kembali. Jadi memang lokasi Dubai sebagai wilayah yang menjadi hub Timur Tengah dan Afrika Utara memang menjadi sangat strategis karena ketika barang masuk ke Dubai, 50% masuk dalam negeri, 50% dikeluarkan lagi dari ekspor untuk wilayah-wilayah lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, kemudian Iran, juga ada beberapa atau Irak gitu. Jadi beberapa negara-negara yang memang berdekatan dengan Dubai atau juga sampai ke Afrika. Jadi beberapa juga banyak yang masuk ke Afrika. Karena memang
di Dubai ini banyak sekali ekspatriat tadi karena memang dengan beragamnya nationality di sini yang mungkin sampai 200 nationality ada di sini. Jadi semua produk itu bisa diterima di pasar Uni Emirat Arab. Sepanjang kalau untuk produk-produk yang memang sifatnya makanan minuman, kosmetik dan segala macam itu sepanjang produknya halal. Karena di sini memang sebagai negara yang juga di bawah pemerintahan orang-orang Muslim, jadi memang mereka halal menjadi salah satu hal yang paling utama. Jadi karena beragamnya nationality di sini, jadi berbagai macam produk bisa diterima dan itu tidak hanya dijual di dalam Uni Emirat Arab sendiri, tapi bisa direekspor ke berbagai negara seperti itu. Dan kemudian kemudahan berikutnya karakter di sini adalah mereka memiliki tarif biaya masuk yang cukup rendah, yaitu hanya 5% rata-rata. Jadi tidak banyak yang lebih dari 5% seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahkan ada beberapa yang 0% untuk barang-barang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan itu mereka malah memberikan biaya masuknya 0%. Seperti itu. Jadi memang karakternya memang seperti itu. Karena memang di sini kita ketahui sendiri wilayah gurun mereka sama sekali tidak bisa memproduksi buah-buahan seperti itu. Karena memang tanahnya kan tidak bisa untuk tumbuh, kecuali memang mereka sebagian mungkin ada di beberapa tempat mereka bikin semacam semacam perkebunan tapi di dalam ruangan seperti itu. Jadi memang mereka ada beberapa tempat yang memang sekarang sedang mencoba untuk menghasilkan sayur-sayuran sendiri. Jadi mereka buat di dalam satu ruangan dengan suhu yang sesuai dengan suhu di mana sayuran atau buah-buahan itu tumbuh. Jadi memang mereka mengkondisikan ruangan tersebut menjadi ruangan yang memang bisa untuk hidup sayur dan buah-buahan. Tapi kan itu kan nilai investasinya tinggi. Jadi mereka hanya ingin membuktikan bahwa mereka mampu membuat buah dan sayur-sayuran, menghasilkan buah dan sayuran, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Uni Emirat Arab secara keseluruhan. Kemudian, nah ini mungkin satu hal yang terkait dengan makanan olahan. Jadi kalau tadi saya tanya kenapa dari berbagai macam bidang usaha, mungkin ini sedikit yang terkait dengan makanan olahan. Jadi dari tahun 2000 itu penduduk di sini hanya 3 juta saja. Tapi begitu sampai 20 tahun ke depan sudah menjadi hampir 10 juta. Nah, memang usia rata-ratanya meningkat jauh menjadi 38,4 daripada jauh lebih tinggi dari rata-rata regional yang ada di wilayah Timur Tengah lain, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 35,7 tahun pada tahun 2030. Kemudian untuk Uni Emirat Arab sendiri mereka mengimpor sekitar 5,4 miliar US dollar untuk produk makanan olahan, di mana memang itu menyumbang sekitar 39% dari total impor pertanian. Dan pemasok utama dari Uni Emirat Arab sendiri adalah ya dari Eropa, kemudian dari negara sekitar seperti Saudi, India, bahkan dari Amerika Serikat dan Brasil. Kemudian Indonesia sendiri memang memiliki pasar yang bisa kompetitif di sini, termasuk produk-produk seperti makanan jadi, buah segar, seperti itu. Tapi memang ada beberapa kendala yang nanti mungkin bisa saya sampaikan di belakang. Nah, di tahun 2021 ini, Indonesia sudah mengekspor untuk makanan olahan di HS21 itu sampai dengan 22,7 juta US dollar. Dan itu terjadi kenaikan secara cukup signifikan di year on year di tahun ini, di Januari ini, dengan di Januari sebelumnya, di mana dari yang tahun 2021 hanya 1,28 juta US dollar menjadi 3,2. Jadi kenaikannya cukup signifikan, jadi 100% lebih, 151%. Jadi itu terlihat bagaimana produk makanan olahan itu mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan di tahun 2021 hanya untuk di bulan Januari saja. Nah, bagaimana dengan regulasi perdagangan? Jadi kalau kita lihat dari aturan yang ada di sini, kalau untuk memasukkan barang-barang seperti barang-barang makanan minuman, memang ada beberapa ketentuan yang memang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian yang memang akan mengekspor produk-produk dari makanan minuman atau buah-buahan, sayur-sayuran yang ditujukan ke Uni Emirat Arab. Jadi kalau di sini ada yang namanya Federal Custom Authority, atau kalau di kita bilang bea cukai lah ya, bea cukainya seperti itu. Nah di sini bea cukai federal. Jadi bea cukai federal itu membawahi 7 bea cukai yang ada di setiap negara bagian. Ada yang paling terkenal adalah Dubai Custom, karena memang
banyak barang-barang yang masuk melalui Dubai seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan rata-rata bea masuk sekitar 5%. Kemudian juga ada bea masuk yang gratis untuk barang-barang penting seperti sayur, buah-buahan, obat-obatan. Nah, kemudian untuk yang buah dan sayur yang diawetkan itu dia ada tambahan 5% atau makanan olahan tadi yang saya sampaikan Pak. Nah, kemudian untuk minuman beralkohol, kemudian yang berkarbonasi atau yang ada pemanis, dia dikenakan sampai dengan 50%. Memang di sini agak ada lumayan berat karena memang mereka lebih cenderung untuk memberikan kemudahan bagi makanan minuman yang sehat lah, yang sehat gitu. Kalau yang beralkohol atau karbonasi atau dengan pemanis mereka kenakan biaya yang cukup tinggi. Dan untuk yang produk rokok dan rokok elektrik dia juga kenakan sampai dengan 100%. Memang ini cukup tinggi juga untuk beberapa produk yang masuk ke Uni Emirat Arab. Tapi secara umum produk-produk yang masuk ke Uni Emirat Arab itu hanya dikenakan bea masuk sekitar 5%. Dan ke depan untuk Indonesia sendiri, insya Allah di dalam waktu dekat ini Indonesia dan Uni Emirat Arab akan mempunyai perjanjian bilateral antar kedua negara yang dinamakan dengan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera ditandatangani. Ketika sudah ditandatangani nanti, beberapa produk-produk yang sebelumnya dikenakan bea masuk 5% akan menjadi 0%. Baik itu yang langsung berlaku saat itu ketika ketika perjanjian ditandatangani, maupun yang berlaku mungkin nanti 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun ke depan. Jadi memang ada beberapa yang berlaku saat itu juga menjadi 0%, ada yang 5 tahun ke depan bertahap, kemudian 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Itu yang ada di dalam perjanjian tersebut. Dan barang-barang seperti apa itu sangat banyak sekali, dan itu sangat menguntungkan juga bagi Indonesia dan juga bagi kedua negara. Dan diharapkan dengan adanya CEPA tersebut atau perjanjian bilateral tersebut membuat nilai perdagangan kedua negara meningkat menjadi 3 kali lipat dari yang saat ini. Nah, kalau kita lihat dari standarisasi produk yang ada di Uni Emirat Arab, memang kalau di sini ada yang namanya lembaganya ESMA, Emirates Authority for Standardization and Metrology. Di sini mungkin kalau di kita seperti BSN lah ya. Jadi yang memang dia fungsinya untuk memberikan standarisasi bagi produk-produk yang masuk ke Uni Emirat Arab. Dan di sana mereka juga menerbitkan sertifikat halal, sertifikasi halal bagi produk-produk yang masuk ke Uni Emirat Arab. Nah, Indonesia sendiri kebetulan sudah memiliki MOU. Jadi antara ESMA dengan CAN atau lembaga Komite Akreditasi Nasional itu sudah memiliki MOU yang semacam pengakuan. Jadi ketika ada produk halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal Indonesia yang memang dia merupakan lembaga yang sudah diakreditasi oleh CAN, sertifikat halalnya bisa diakui oleh Uni Emirat Arab, pemerintah Uni Emirat Arab. Jadi tidak perlu lagi oleh pemerintah Uni Emirat Arab dicek kembali untuk halalnya seperti itu. Sepanjang sudah ada sertifikat halal yang terbit oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh CAN, itu bisa digunakan langsung untuk pasar Uni Emirat Arab. Contohnya yang sudah diterbitkan oleh LPPOM MUI. Jadi LPPOM MUI itu dia sudah diakreditasi oleh CAN, sehingga semua produk-produk yang sudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI itu sudah otomatis diakui oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Jadi dari sisi sertifikasi sudah minimal satu tahap sudah bisa dilewati. Nah, tahap berikutnya nanti ada sertifikasi lain yang memang menyesuaikan dengan produknya seperti apa. Jadi tergantung dari produk yang nanti diekspor apa, itu nanti tinggal dilihat dari kriteria atau persyaratan teknis yang diberlakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Nah, kemudian ada merek dan kemasan. Nah, kalau kita jualan barang ke sini, itu yang paling utama adalah harus ada bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam kemasan. Itu wajib. Kenapa? Karena tadi di sini bahasa Inggris memang bahasa yang digunakan sehari-hari. Artinya memang bahasa yang memang umum dipakai oleh seluruh masyarakat yang ada di Uni Emirat Arab. Dan bahasa Arab merupakan bahasa resmi pemerintah sini. Jadi memang dua bahasa ini harus ada. Nah,
Di dalam kemasan tersebut mencantumkan beberapa informasi seperti nomor barcode, tanggal produksi, kadaluarsa, itu harus ada. Keterangan asal, nama perusahaan. Ini semua yang ada di dalam, kurang lebih lah, yang kalau Bapak Ibu sudah memproduksi makanan, minuman, atau produk-produk yang ada kemasan seperti ini, pastinya sudah punya informasi itu di dalam kemasannya. Gitu. Hanya saya nanti tinggal kalau misalnya masih dalam bahasa Indonesia, tinggal di bahasa Inggris kan, kemudian juga dibuat dalam bahasa Arab. Nah, penggunaan dalam bahasa Arab sendiri itu tidak harus dia dicetak dalam kemasan. Artinya mungkin Bapak Ibu punya keinginan produk ini tidak hanya dijual di Uni Emirat Arab, tapi misalnya di Malaysia atau di negara-negara Asia lain lah. Kan mereka tidak mewajibkan bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu bingung karena stiker dalam tulisan dalam bahasa Arab tadi bisa dibuat dalam stiker saja. Jadi itu bisa ditempel saja di lokasi yang memang nanti mungkin agak kosong di dalam kemasan. Jadi ini bisa dimodify gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat satu produk yang kemasannya sudah berbahasa Inggris untuk dijual ke beberapa negara. Nah, untuk Uni Emirat Arab tinggal tempel aja stikernya, stiker yang dalam bahasa Arab. Jadi tidak mengganggu produksi yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk kemasan. Jadi istilahnya tidak perlu ada semacam dua desain lah untuk satu kemasan atau satu produk gitu. Ini desainnya harus ada bahasa Arab, desainnya untuk yang bahasa Inggris enggak. Cukup yang ada bahasa Inggris, nanti tinggal yang bahasa Inggris kalau untuk keperluan Uni Emirat Arab atau wilayah Timur. Ini berlaku untuk Timur Tengah juga ya, negara-negara lain di Timur Tengah. Itu tinggal tempel dalam bahasa Arab dalam bentuk stiker. Jadi ini lebih memudahkan. Jadi produk-produk yang khususnya tidak harus dia dicetak di dalam kemasan, tapi cukup ditempelkan stikernya saja juga boleh. Untuk yang bahasa Arab. Dan isinya itu harus jelas, kemudian juga tidak mudah lepas. Kemudian untuk produk makanan minuman sendiri memang ada kewajiban uji lab kalau di Dubai itu namanya Dubai Municipality. Jadi memang di dalam Dubai Municipality ada departemen sendiri terkait dengan pengawasan makanan. Itu mereka fungsinya adalah menguji makanan minuman yang akan masuk ke pasar Uni Emirat Arab. Mereka akan cek dari sisi kesehatan dan segala macam, sehingga nanti apakah memang produk ini pantas untuk atau diterima untuk masyarakat Uni Emirat Arab seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang dilarang menyebab barang-barang yang bisa ditolak untuk masuk Uni Emirat Arab. Kalau tadi dari sisi bahasa Arab tadi yang saya bilang, itu harus jelas semua disebut dalam bahasa Arab. Kalau misalnya dia berupa makanan atau minuman, itu ingredientsnya harus disebutkan semuanya, lengkap, jangan ada yang tertinggal. Kemudian juga mudah terbaca, jangan buram gitu, jadi harus jelas terbaca. Kemudian juga tidak terduplikasi di model di sistem di sini. Jadi ini beberapa hal. Nah, bagaimana dengan metode pembayaran? Ini yang paling sering kami terima permasalahan di supplier kita dengan beberapa pelaku usaha yang ada di sini. Jadi seringkali kami terima email dari pihak pelaku usaha Indonesia, mereka sudah ada kontak nih dengan calon buyer yang ada di Emirat Arab. Cuma kendalanya di model pembayarannya seperti apa yang belum deal gitu kan. Nah, kebanyakan memang di sini buyer di sini ini berlaku untuk semua produk ya, tidak hanya produk makanan minuman. Mereka kebanyakan lebih suka model pembayarannya adalah modelnya seperti consignment. Jadi kadang barang diterima dulu, mungkin 1-2 minggu mereka baru bayar. Atau barang tiba persis mereka baru bayar. Ini memang model pembayaran yang kalau menurut kami ini agak kami tidak anjurkan. Karena apa? Buat pengusaha atau dua pelaku usaha yang memang baru berhubungan atau baru bertransaksi, ini sangat riskan. Dengan model seperti itu pastinya akan riskan bagi pelaku usaha kita, bagi supplier kita. Karena apa? Barang sudah dikirim duluan tapi uang belum diterima kan. Baru diterima ketika barang tiba di sini. Nah, kalau memang si pembelinya jujur atau pembelinya benar, itu nggak masalah, pasti akan dibayar. Tapi gimana kalau ternyata pembelinya dia bohong atau nipu? Barang sudah tiba, ternyata nggak dibayar. Sedangkan
Bapak Ibu sudah mengirim bahkan menggunakan metode misalnya CIF. Nah, ini sering terjadi, ada beberapa permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Barang sudah tiba, dokumen belum diserahkan, si buyer maksa untuk minta dokumen asli. Pada akhirnya karena kita nggak, dari pelaku usaha kita nggak kasih, akhirnya barang menjadi tidak bertuan di sini. Nah, barang tidak bertuan di sini, ada demurrage yang harus ditanggung oleh penjual. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah gitu. Ketika tidak ada buyer yang mau ambil, kita coba carikan solusi buyer lain, terkadang mereka juga belum tentu mau karena kan barang sudah di sini dan mereka juga belum tahu barangnya kayak apa. Nah, ini hal-hal ini kadang sering terjadi di sini dan kami sarankan kenapa setiap kali ada model kontak seperti itu, kami sarankan untuk komunikasi dulu ke kami. Minta ke kami untuk tolong dicek apakah perusahaannya valid atau tidak. Seperti itu. Ini sering terjadi dan kita juga sering dalam tanda kutip bisa menyelamatkan banyak supplier lah ya yang takut, yang hampir mungkin dibohongin atau ditipu oleh beberapa buyer yang memang mereka mencari mangsa gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan juga bagi kita semua, baik Bapak Ibu maupun kami, untuk bisa menghindari hal-hal seperti ini. Nah, metode pembayaran yang paling aman yang pasti adalah menggunakan LC atau minta uang muka. Tapi memang beberapa pelaku usaha di sini memang agak sulit menggunakan dua metode itu. Jadi mereka suka beralasan, kami udah biasa melakukan dengan PT, barang sampai kita bayar. Nah, itu memang sering terjadi hal-hal yang memang pada akhirnya tidak menjadi kontrak gitu, hanya kontak tapi tidak menjadi kontrak. Itu beberapa hal yang suka terjadi di sini. Nah, ini Dubai sebagai hub, tadi sudah saya jelaskan, wilayah Dubai itu sebenarnya kalau kita lihat itu di tengah. Kalau kita lihat peta dunia itu dia seperti di tengah. Dia ke Eropa dekat, ke Afrika dekat, ke Asia dekat, ke Amerika lumayan, tapi masih di wilayah yang memang di tengah-tengah bumi lah seperti itu. Jadi semua wilayah dia bisa jangkau dengan, kalau pesawat dari Indonesia 8 jam, ke Eropa ya tinggal 8 jam, ke Afrika ya tinggal 8 jam, ke Asia tinggal 8 jam. Jadi kurang lebih wilayahnya itu pas di tengah-tengah. Jadi memang mereka sangat cocok sebagai hub di, bukan hanya di Timur Tengah tapi juga di dunia. Nah, bagaimana tantangannya? Nah, ini kalau kita bicara tantangan tadi, yang pertama ada penipuan. Tadi saya sudah jelaskan masalah penipuan. Kadang ada beberapa seperti itu. Kemudian tadi kemasan tadi yang tadi dalam bahasa Arab itu harus jelas. Tidak boleh tidak jelas, karena ketidakjelasan tulisan dalam bahasa Arab itu pasti akan ditolak oleh pemerintah. Kemudian harga harus kompetitif, karena kalau kita lihat pesaing di sini adalah pesaing dari India dan Pakistan. Beberapa produk kita kan mirip dengan mereka. Kecuali memang produk identik kita yang memang nggak bisa mereka miliki, itu kita punya daya tawar yang kuat. Tapi kalau beberapa produk yang kurang lebih sama seperti kelapa dan segala macam, itu mereka punya dan kuat juga mereka. Buah-buahan mereka kuat. Nah, kita harus bisa bersaing dengan mereka. India, Pakistan yang memang mereka sangat banyak sekali mengimpor buah-buahan ke sini karena memang mereka punya pasar di sini. Mereka ada Lulu di sini, Lulu supermarket, Lulu hypermarket yang memang pasarnya banyak diminati oleh orang-orang India dan Pakistan karena memang Lulu sendiri dimiliki oleh orang India. Jadi memang orang India Pakistan sangat banyak yang belanja ke Lulu. Nah, walaupun di produk kita ada beberapa, tapi masih belum sebanyak produk-produk India dan Pakistan. Kemudian konsistensi ini penting. Ketika sudah ada kontrak, konsistensi itu diuji. Apakah Bapak Ibu bisa selalu siap dalam mengirim, baik dari segi kapasitas, segi kualitas, itu harus penting. Jadi konsistensi ini sangat erat hubungannya dengan kapasitas dan kualitas. Bagaimana Bapak Ibu ketika mendapatkan permintaan sebesar misalnya berapa banyak bisa selalu disanggupi, tapi juga dengan kualitas yang sama ketika kontrak di awal seperti ini harus menjadi satu tantangan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian respon juga penting. Sering kali kadang pelaku usaha kita ketika dihubungi mereka lambat memberikan respon. Sudah kita atur Zoom meeting, sudah ketemu di dalam Zoom meeting, sudah ngobrol. Dari pihak buyer minta disiapkan price list misalnya dari barang-barang yang sudah dipaparkan. Terkadang tuh responnya lambat, diminta price list kadang seminggu nggak dikirim, 2 minggu nggak dikirim. Akhirnya pembelinya jadi malas untuk transaksi, mereka cari yang lain. Nah, ini kadang-kadang menjadi satu tantangan bagi kita semua ketika
yang namanya sudah siap untuk ekspor harus siap juga dengan permintaan-permintaan yang diminta oleh buyer, baik price list, baik tadi kapasitasnya seperti apa, kualitasnya bagaimana. Ini sangat penting bagi kita sebenarnya. Nah, bagaimana kiat menembus pasar unilateral tadi sebagian dari sini sudah saya jelaskan, ada beberapa mungkin yang belum tadi, seperti mencari informasi produk yang diminati. Nah, informasi produk ini bisa dari kita, bisa kita sampaikan, juga mungkin berdasarkan riset atau sharing Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman pelaku usaha lain, itu bisa juga. Kemudian memahami ketentuan, nah ini penting. Bagaimana Bapak Ibu mengetahui ketentuan yang ada di sana, yang ada di sini untuk bisa mengimpor barang, untuk mengekspor barang. Kemudian paling penting lagi adalah tadi karena terkait dengan harga, tahu harga di sini. Gitu. Kalau informasi harga menurut saya sudah gampang, kita bisa cek dari internet. Kita bisa buka Lulu Hypermarket UAE atau Carrefour UAE, itu semua bisa dilihat harganya. Jadi kita bisa tahu harga jual produk ini di Lulu atau di Carrefour atau di pasar-pasar di ada dia itu sekitar sekian. Nah kita harus bisa sekian plus ongkos kirim dan segala macam, harga di UAE menjadi sekian. Nah itu penting. Jadi harga mengetahui informasi harga itu sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian mencari buyer melalui jalur baik melalui kita perwakilan maupun melalui jalur online. Kadang-kadang Bapak Ibu juga bisa search. Cuma kadang kalau search by online itu kadang-kadang resikonya tinggi karena beberapa memang ada beberapa perusahaan yang kadang memang membuat website yang sangat bagus tapi ternyata mereka bukan buyer qualified. Gitu. Kemudian komunikasi tadi yang masalah pesanan pengiriman itu oke. Respon tadi saya bilang dan menjaga hubungan baik dengan buyer ketika sudah memang ada kontrak dengan mereka. Ini beberapa pameran yang ada di Dubai seperti Gulfood itu pameran makanan minuman terbesar di wilayah Timur Tengah dan Timur Tengah dan Afrika. Jadi memang ini diadakan di bulan Februari. Kemarin kita ikut di 2 tahun terakhir ini kita selalu ikut, kita bikin pavilion. Jadi di pameran ini kita membawa banyak pelaku usaha untuk ikut dalam pameran produk makanan minuman. Kemudian Gulfood Manufacturing juga ini terkait dengan beberapa mesin-mesin atau peralatan yang terkait dengan pengolahan makanan. Kemudian Beauty World ini memang terkait dengan produk-produk kosmetik, kecantikan, parfum dan segala macam yang memang berhubungan dengan kecantikan, produk-produk kecantikan. Kemudian, nah ini sekilas penjelasan kami terkait dengan keikutsertaan Indonesia pada Expo. Jadi kebetulan saat ini sedang ada Expo Dubai. Nah, Expo Dubai ini dilaksanakan memang sejak 1 Oktober kemarin sampai dengan 31 Maret. Jadi tinggal 2 minggu lagi akan berakhir. Jadi ini ajang terbesar ketiga dunia setelah Piala Dunia dan Olimpiade. Jadi terbayang 192 negara ada di sini. Mereka bikin pavilion, semua bikin pavilion 192 negara tersebut. Jadi terbayang wilayahnya sangat luas. Jadi Indonesia punya satu pavilion sendiri di sini. Nah, ini gambar pavilion Indonesia yang sebelah kanan, yang di tengah. Jadi di pavilion Indonesia tersebut dilaksanakan setiap hari itu ada kegiatan. Baik itu pertunjukan seni dan budaya, ada forum bisnis, ada business matching, business forum dan segala macam, itu banyak sekali dilaksanakan di sini. Jadi menampilkan memang 3 zona. Kita punya 3 zona yesterday, zona today, dan zona tomorrow. Jadi zona yesterday itu lebih kepada bagaimana Indonesia masa lalu. Kita melihat lebih dari sisi rempah-rempah kalau di zona yesterday. Zona saat ini bagaimana dengan teknologi kita, industri kita seperti apa, pariwisata kita seperti apa. Dan ke depan untuk zona tomorrow kita menggambarkan bagaimana kita akan punya ibu kota baru, kemudian juga industri kita nanti seperti apa ke depan. Jadi memang di dalam pavilion kita tuh ada gambaran dari 3 zona tersebut. Nah, ini gambaran pavilion Indonesia di malam hari. Nah, jadi lampunya itu merah putih. Ini sangat cantik sekali, sangat bagus sekali. Dan pavilion kita termasuk yang cukup menjadi salah satu favorit bagi para pengunjung yang hadir ke Expo Dubai. Nah, fokus utama dari keikutsertaan kita adalah di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Nah, ini perkembangan pelaksanaannya sampai dengan kemarin tanggal 13 Maret kita sudah dikunjungi oleh 1.679
1.184 orang pengunjung yang hadir di pavilion kita sendiri. Dan kegiatannya banyak, ada bisnis forum dari berbagai kementerian dan provinsi, ada rolling exhibition, ada video-video pemutaran video, kemudian performance tarian dan Jogja sendiri sudah hadir di pavilion Indonesia. Mereka menampilkan juga ada performance, ada rolling exhibition untuk beberapa produk-produk khas Jogja dan juga bisnis forum. Kemudian ada waktu itu di tanggal 4 November kita adakan National Day atau hari di mana Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa menunjukkan budayanya di Expo Dubai, di mana waktu itu dihadiri langsung oleh Bapak Presiden beserta para menteri dan juga dihadiri oleh putra mahkota dari Uni Emirat Arab yaitu Sheikh Muhammad bin Zayed yang namanya sekarang menjadi nama di jalan tol dari Bekasi ke Karawang, yang jalan tol atas itu, jalan layang. Nah itu jalan tol Sheikh Muhammad bin Zayed. Nah ini adalah putra mahkota dari Uni Emirat Arab. Itu yang di samping Pak Jokowi sebelah kanan itu Sheikh Muhammad bin Zayed. Dan di Expo sendiri kita juga meluncurkan kampanye program Indonesia Spice Up the World. Jadi di mana kita bagaimana caranya kita meningkatkan rempah-rempah kita di bumbu-bumbu Indonesia ke luar negeri. Kita punya target untuk bikin ratusan restoran di luar negeri, restoran Indonesia yang ada di luar negeri. Kita punya target ke situ. Jadi itu salah satu program yang diluncurkan di Expo Dubai. Nah mungkin itu penjelasan dari kami terkait dengan pasar di Uni Emirat Arab seperti apa. Untuk tadi memang gambaran yang saya sampaikan lebih kepada makanan minuman olahan, tapi silakan untuk bertanya di produk lain juga tidak masalah, karena pada prinsipnya untuk ke Uni Emirat Arab sendiri berbagai macam produk bisa punya pasarnya, seperti punya peluang yang sama dengan yang lain. Jadi silakan feel free untuk bertanya produk-produk lain. Insya Allah kalau kami bisa jawab sekarang, atau jika nanti memang kami perlu riset lagi, nanti akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin itu Mas Suki dari kami. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Homaini ini untuk presentasinya. Baik, Sobat Ruby, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Homaini, mungkin tadi disampaikan gambaran jelas ya terkait dengan produk makanan olahan ya. Namun yang hadir pada hari ini kan juga banyak dari pelaku usaha lainnya ya, ada yang fashion dan craft. Monggo untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Homaini bisa raise hand di Zoom-nya atau langsung open mic juga dipersilahkan. Ya, ini sudah ada yang raise hand, tapi saya izin membacakan satu pertanyaan dulu nih Pak dari Mas Eri tadi waktu Bapak mempresentasikan. Mas Eri sempat nanya terkait dengan tren gaya hidup di Uni Emirat Arab ini kiblatnya kemana? Ya mungkin pertanyaan ini nanti dijawab sekalian dengan pertanyaan dari Mbak Luciana. Saya persilahkan waktunya Mbak Luciana. Selamat sore. Sore Mbak. Saya mau tanya, tadi kan yang dijelasin tentang potensi market produk makanan ya. Nggak tahu ini udah ada yang tanya atau belum, karena kan bisnis saya kebetulan bukan non-food and beverage, tapi kan fashion ya. Saya ingin tahu dong gimana kalau potensi market untuk fashion di sana, mengingat dari pengalaman teman-teman kok sepertinya merupakan prospek yang bagus juga, tapi kan kita nggak ngerti sama sekali karena kita belum pernah ke sana dan tidak tahu gimana kondisi market di sana. Mungkin bisa dijelaskan seperti Bapak menjelaskan untuk potensi yang untuk food and beverage tadi. Makasih. Oh tadi maaf Bu, produk apa Bu? Maaf tadi. Fashion. Saya fashion tas Pak, untuk tas Pak. bahan kulit dan bahan natural Pak. Ya. Monggo Pak Homaini mungkin bisa dijawab tadi terkait dengan tren gaya hidup di Uni Emirat Arab, dan yang kedua tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Luciana terkait dengan fashion, untuk ekspor fashion ke sana tuh seperti apa gambarannya? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Suki.
Jadi mungkin agak nyambung ya pertanyaan tadi dari Mas Eri nih dengan Bu Yani, agak nyambung karena kalau kita ngomongin fashion kan pasti kita ngomongin arah kiblatnya kemana nih, gaya hidupnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat di Uni Emirat Arab memang untuk dari gaya hidup memang mereka sudah cukup terbuka dari sisi gaya hidup. Artinya di sini kalau gambarannya tidak, memang di sini memang negara yang memang dipimpin oleh pemimpin muslim, tapi dari segi gaya hidup, kemudian dari segi kehidupan masyarakat di sini memang cukup terbuka. Artinya mereka bisa menerima banyak negara, mereka bisa menerima banyak nationality di sini, dan untuk beberapa masyarakat memang sudah ya cenderung ada yang sudah kebarat-baratan dalam berpakaian gitu kan. Tapi ada masih juga banyak yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri juga memang di sini kan masyarakat lokalnya semua masyarakat muslim seperti itu. Jadi memang mereka masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang ada di tapi dari segi gaya hidup sebagian sudah banyak menganut gaya hidup masyarakat di barat seperti itu. Nah, kalau dari sisi fashion memang ini mungkin saya ngomong fashion secara umum baik itu fashion muslim maupun produk-produk tadi ya seperti tas. Jadi kalau kita lihat untuk fashion muslim mungkin saya coba menyoroti yang lebih kepada wanita ya, karena kecenderungannya kalau kita melihat kan fashion muslim lebih banyak yang menggunakan tuh wanita seperti itu. Nah, memang kalau untuk masyarakat lokal sini atau masyarakat Uni Emirat Arab sendiri memang mereka masih cenderung menggunakan pakaian-pakaian yang tipikal orang Arab. Jadi misalnya menggunakan warna-warna yang warna gelap, misalnya warna hitam. Kemudian dengan motif atau model-model yang sederhana. Tidak terlalu banyak corak. Tidak terlalu banyak paduan warna. Jadi cukup satu atau dua warna saja seperti itu. Jadi dan lebih seperti ya kayak gamis gitu ya, lebih pada baju-baju gamis untuk yang perempuan. Jadi memang mereka masih menjunjung tinggi untuk cara berpakaian. Tapi mereka padukan itu sebagai pakaian luarnya ya. Jadi kalau informasi dari kita sering diskusi sama desainer-desainer Indonesia yang ada di sini, kalau informasi dari mereka itu memang untuk luaran mereka modelnya seperti itu. Tapi untuk dalam mereka tuh belinya yang branded. Mereka beli yang branded, misalnya produk-produk yang sudah kita kenal, yang produk-produk dari Amerika, dari Eropa. Mereka akan beli yang seperti itu untuk yang pakaian bebasnya. Tapi kalau untuk luarannya mereka lebih cenderung gunakan model-model yang memang sederhana gitu, tapi elegan. Jadi terlihatnya tetap elegan. Misalnya warna hitam, hitamnya tuh yang hitam elegan, bukan hitam yang biasa lah. Jadi memang mereka sangat memilih untuk produk-produk seperti itu. Juga untuk tas dan segala macam. Di sini semua merek tas luar negeri ada. Dan semakin mahal itu semakin ramai tokonya. Jadi kalau di Dubai Mall itu yang memang mall terbesar yang ada di Uni Emirat Arab ini, memang itu semakin ke pojok itu yang paling ujung, istilah section untuk fashion, semakin ke ujung itu semakin produk-produk yang mahal. Nah itu semakin penuh dibanding justru yang di produk-produk yang mungkin harganya tidak lebih mahal begitu. Jadi memang daya beli untuk produk-produk yang memang sudah punya nama atau punya brand kuat di dunia, memang itu keluar model baru habis, seperti itu. Nah ada satu lagi, kalau mungkin yang bagi kita belum punya merek yang sudah mendunia, setidaknya kita bisa punya satu hal yang unik, produknya unik. Jadi mereka juga suka, masyarakat sini suka yang unik. Jadi kalaupun tidak punya brand dunia, tapi minimal barangnya produknya unik. Nah ini yang menjadi salah satu nilai jual juga. Tapi kalau produknya kurang lebih sama-sama dengan yang lain, ya cukup berat gitu, untuk bisa masuk ke pasar sini. Karena persaingan dari sekitar Uni Emirat Arab sangat banyak. Jadi kalau memang secara produk belum mempunyai istilahnya mendunia mereknya, minimal sudah punya produk yang unik, yang memang beda dari yang lain seperti itu. Mungkin itu Bu Luciana untuk penjelasan dari kami. Boleh nambah satu lagi nggak Pak? Satu aja pertanyaan Pak.
Monggo, Mbak, silakan. Kalau dari segi baju kan jelas beda Pak ya. Kalau yang non Muslim dengan yang Muslim kan beda sekali. Kalau menurut pengamatan Bapak selain baju gitu, ada misal brand untuk tas itu ada model yang khusus nggak? Sekarang saya sendiri kan non Muslim jadi nggak ngerti untuk apa market di sana ada model khusus untuk misal menyesuaikan dengan tentu saja karena kan kalau Dubai Arab itu kan lebih ke Muslim ya. Apakah ada model spesifik nggak Mbak selain yang Bapak sampaikan tadi yaitu model unik? Gitu aja sih Pak, makasih. Ya, ya Bu. Jadi kalau ya tadi ya unik itu kan saya juga macam-macam gitu. Unik artinya unik kan pasti punya perbedaan dengan yang lain gitu kan. Kalau kita katakan unik, artinya dia tidak umum modelnya gitu. Jadi ya bisa bermacam-macam strategi gitu. Kalau saya mungkin tidak bisa menjelaskan seperti apa modelnya, tapi intinya yang dimaksud unik itu dia memiliki model atau mungkin bahan atau mungkin filosofi atau latar belakang pembuatan yang memang berbeda dengan yang lain. Jadi kadang mungkin secara produk kurang lebih bisa modelnya hampir-hampir sama, tapi ternyata mungkin punya sisi filosofi pembuatan yang unik. Itu juga bisa jadi salah satu nilai jual. Bagaimana narasinya gitu. Itu yang penting adalah bagaimana narasinya kita dalam menjual. Jadi masyarakat di sini tuh karena daya belinya kuat untuk fashion, mereka tuh untuk fashion muslim di sini per orang itu bisa, untuknya wanita ya, itu bisa 1.600 US dollar per tahun konsumsinya. Itu jauh di atas Saudi. Saudi hanya 500 US dollar per tahun. Jadi terbayang 1.600 dolar itu kan cukup besar kalau dirupiahkan. Nah itu daya beli mereka dalam setahun itu seperti itu rata-rata. Jadi kalau dari segi keunikan, ya keunikannya bisa macam-macam dari segi bahan, segi model, baik dari sisi pembuatan juga bagaimana latar belakang dari pembuatan produk itu. Gitu, Bu. Artinya masyarakat sana masih cenderung brand oriented ya Pak ya? Oh, betul, brand oriented, betul Pak. Kalau untuk produk fashion mereka brand oriented sekali. Ya, artinya gimana pelaku bisnis kita ini bisa ya menyampaikan tentang brand kita nih yang bisa masuk ke mereka gitu sesuai dengan ininya mereka ya Pak. Kalau sedikit dari saya Pak, kalau untuk produk kulit atau produk yang bahannya natural itu ada ketentuan khusus atau lebih ketat nggak sih Pak kalau untuk di Dubai sendiri Pak? Kan ketat nggak? Iya Pak, kalau produk-produk seperti itu memang ada ketentuan khususnya Pak ya, karena itu kan sebenarnya bagian dari apa ya, produk hewan ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu lah nanti yang harus diuji di sini seperti itu. Jadi agak berbeda dengan produk-produk yang memang sudah berbahan dasar yang bukan dari sisi hewan ya. Jadi memang ada tambahannya Pak. Baik Pak Homaini, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa open mic Pak Dodi terlebih dahulu, silakan Pak. Halo, selamat sore. Salam dari Indonesia. Selamat sore Pak Dodi. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya. Perkenalkan saya Pak Dodi, owner dari Oko. Kita ini adalah produsen makanan kaleng, lebih tepatnya rendang kaleng berbasis daging kerbau. Jadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah apakah makanan olahan daging ini bisa masuk ke pasar di Dubai? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada persyaratan khusus seperti di Saudi Arabia itu kan kalau kita mau masuk makanan olahan ke sana tuh harus kita pengurusan untuk Saudi Arabia FDA atau SFDA. Nah, apakah untuk di Dubai ini juga harus mengurus hal yang sama gitu? Mohon arahannya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Monggo Bapak langsung dijawab saja. Ya Pak Dodi, memang kalau untuk makanan olahan berbahan dasar daging seperti rendang Pak, memang kalau dari segi pasar Pak ya, memang di sini kan banyak masyarakat tadi ya Asia Selatan Pak. Asia Selatan kan kurang lebih model makanannya mirip-mirip nih dengan rendang, tapi memang mereka punya tes sedikit berbeda ya. Artinya tipikalnya saya pernah makan di beberapa tempat India memang agak mirip. Misalnya kayak daging yang semacam dikasih kuah-kuah gitu, mirip-mirip kayak rendang tapi rasanya beda gitu. Nah, menurut saya untuk beberapa produk tersebut memang untuk mengubah rasa lidah-lidah orang mereka tuh memang tidak mudah juga Pak. Jadi mereka sudah punya
mereka sudah punya restoran yang banyak, kayak misalnya tadi saya sampaikan orang Asia Selatan itu hampir 50% di sini. Mereka punya banyak restoran, dari yang harganya murah sampai yang mahal mereka ada. Jadi mereka bisa pilih. Memang untuk hal-hal seperti itu memang untuk mengejar pasar yang orang-orang Asia Selatan memang agak berat. Nah, mungkin kita coba ngejar dari pasar-pasar orang-orang Eropa seperti itu, atau memang masyarakat Indonesia sendiri yang ada di sini. Gitu. Jadi masyarakat Indonesia sini kan memang kalau rendang kan nggak perlu cerita banyak Pak, mereka sudah tahu semua kan gitu kan. 77.000 orang Indonesia di sini nggak perlu diceritakan tentang itu apa, jadi mereka lebih mudah untuk bisa kita masukkan produknya, walaupun persaingan rendang juga banyak. Di restoran Indonesia yang ada di sini, 5 restoran Indonesia di sini semuanya pasti punya rendang, semua jual rendang. Jadi itu juga salah satu tantangannya gitu kan. Nah, sedangkan dari sisi persyaratan sama Pak, kurang lebih kita juga ada di Dubai Municipality juga ada FDA-nya juga Pak, yang nanti akan meminta beberapa sertifikasi atau persyaratan-persyaratan khusus untuk memasukkan produk olahan seperti daging ini. Jadi kurang lebih karena wilayah Timur Tengah ini mereka sudah punya kesepakatan semacam peraturan yang sama gitu Pak. Jadi kurang lebih persyaratan pun hampir sama. Gitu Pak. Oke, berarti yang pertanyaan pertama berarti untuk makan olahan daging boleh ya Pak ya masuk ke pasar Dubai ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Nah, Boleh. berarti saya pernah dapat info juga untuk perihal pertanyaan kedua itu Pak. Apakah benar kalau kita sudah punya SFDA itu bisa masuk ke pasar Timur Tengah Pak? Maksudnya pasar ke Gulf itu bisa masuk tanpa harus menjelaskan lebih rinci lagi atau menguruskan dokumen lagi lebih apa ya, tambahan dokumen lagi Pak? Nah itu Pak tadi saya sampaikan, di negara Timur Tengah ini mereka ada kesepakatan aturan Pak. Jadi di kesepakatan aturan itu ada yang terkait dengan custom, namanya itu GCC custom union Pak ya. Jadi kesepakatan negara-negara anggota Timur Tengah, negara-negara anggota GCC atau Timur Tengah untuk dari sisi kepabeanan, misalnya dari sisi tarif mereka sama semua, tidak diberlakukan hal yang berbeda. Terus di beberapa persyaratan teknis juga ada beberapa yang sudah sama Pak. Jadi artinya kalau satu-satu, tapi memang kalau dari sisi persyaratan teknis itu tetap kewenangan di masing-masing negara seperti itu Pak. Jadi kalau kita konteksnya bicara masalah biaya masuk, 5% di UAE, 5% juga di Saudi, 5% juga di Qatar gitu. Tapi kalau untuk bicara persyaratan teknis, masing-masing negara punya kewenangan masing-masing untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kurang lebih standarnya hampir sama. Oke. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas arahannya Pak. Sama-sama Pak Dodi. Ya, baik. Mungkin selanjutnya untuk Pak Yomnio atau Bu Yonio nih, mohon maaf, bisa open mic dan bisa langsung bertanya ke Pak Humaini. Saya persilahkan. Monggo Bapak atau Ibu. Oh, mungkin ya, tadi maaf. kayaknya. Oh ya, baru monggo selesai Bapak. sholat. Iya. Lupa saya tadi di chat ya, di kolom chat. Iya. Monggo Pak. Ya, assalamualaikum kepada teman-teman semuanya. Salam. Kepada Mas Oma ini juga terima kasih atas waktunya. Ini jadi untuk pertemuan yang dulu kita kan sudah pernah ngobrol-ngobrol tentang ekspor barang ke luar negeri melalui yang di Semarang itu loh, Mas Subeki. Oh iya, Sydney ya Pak. Iya itu. Okay. Kebetulan produk kami kan untuk teh keringan ya. Mohon info dong untuk yang dari pihak ITPC, kira-kira peminat teh di sana itu tehnya dalam bentuk apa ya kira-kira ya? Soalnya produk kami kan tehnya itu bentuknya keringan.
Jadi biasanya kita menyuplainya itu adalah ke perusahaan-perusahaan yang masih diolah lagi, mungkin seperti teh di Gunung Subur, teh kope, teh kepala jenggot, itu jadinya seperti itu. Tapi produk kami itu kan dari perkebunan langsung. Kita ada kebetulan ya bukan punya kita sendiri sih, cuman kan ada pihak keluarga yang di situ kebetulan jadi orang nomor satunya di situ. Untuk perkebunannya ya kurang lebih 500-an hektar kan ya, 500 hektar. Terus untuk produk yang dikeluarkan memang produk komoditas. Nah, selama ini memang produknya itu cuma keluarnya di pabrik-pabrik lokal. Nah, kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Bastian itu juga, wah nanti kita carikan pasar di luar negeri. Kemudian kita dilingkan dengan beberapa orang trader ternyata produk kami juga udah dibawa, dari sampelnya dibawa, kemudian dari pihak tradernya juga datang ke lokasi kami, tapi itu kan melalui trader. Nah, barangkali ada permintaan khusus mungkin teh seperti apa yang dibutuhkan di sana, barangkali dari pihak kami itu bisa mengolah seperti itu, atau mungkin oh harus butuh alat seperti ini yang bisa dipakai untuk menghasilkan teh seperti ini, ya teh inilah yang diminta orang sana kan gitu ya. Barangkali seperti itu. Mohon infonya dari Pak Khomaini ya. Terima kasih, sementara itu dulu, nanti barangkali ada perkembangan kita komunikasi lebih lanjut. Gitu ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Oh Pak Khomaini. Ya Pak, siapa nih Pak Yonio apa Pak Takun namanya siapa nih Pak? Pak panggilannya Pak siapa nih Pak? Pak Yoni, Pak Yoni. Yoni, ya, Pak, oke ya. Pak Ya. Yoni. Baik, Pak Yoni. Ya Pak. Jadi kalau teh Pak di sini memang ini saya ceritakan ini Pak ya, Ya, dari ya. segi pasar di sini Pak ya. Jadi kalau teh di sini Pak, di sini ada satu pemain besar yang sangat kuat Pak. Sangat kuat untuk jadi dia mungkin menguasai sekitar 70% teh di sini Pak ya. Jadi Oh ya, ya, ya. apa namanya, dan itu bukan orang sini Pak, orang Afghanistan. Oh Pakistan, ya, ya. Biasanya Afghanistan. Pakistan, ya. Tehnya Afghanistan. maka khas Pakistan ya, benar. Bukan Afghanistan Pakistan Pak. Pak, Afghanistan. Tahu juga teh Pakistan, teh Sri Lanka itu saya juga sudah lumayan tahu gitu lah, tehnya, jenis tehnya. Bukan Klon-klonnya Pakistan tahu. Pak. Dari Mana? Afghanistan Pak, Afghanistan. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat Afghanistan negara perang, di sini dia punya perusahaan teh terbesar Pak. Jadi dia pengolah, dia penjual apa? Dia masuk semua retail di sini, dari mulai supermarket sampai dengan yang toko-toko kecil lah di sini. Gitu. Sudah juga diekspor ke berbagai negara. Nah memang kalau kita lihat pasar mereka itu memang berbagai kalangan Pak ya. Jadi kalau kita lihat itu memang mereka teh celup, rata-rata teh celup Pak. Teh celup modelnya. Dan kita pernah ketemu dengan mereka, kita tanyakan mereka banyak mengambil dari mana. Mereka banyak mengambil dari Afrika tehnya. Join. Nah, jadi kita sampaikan, mungkin nggak kalau misalnya kerjasama dengan perkebunan teh Indonesia lah seperti itu. Iya, betul. Intinya mereka siap. Karena gini Pak, kalau kita coba untuk coba untuk bersaing dengan produk yang sama Pak, mereka sudah punya nama cukup besar Pak ya. Jadi memang kalau kamu mau bersaing dengan mereka mungkin cara lain lah, artinya mungkin bisa mungkin dengan ekspor yang kering atau teh yang kering, atau yang kalau sekarang lagi ramai itu kan teh telang Pak. Karena ini lagi booming nih teh telang. Nah itu kan teh telang juga kan di sini belum masuk Pak. Jadi itu salah satu potensi juga gitu kan, karena dia juga yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi juga seperti itu. Jadi memang secara produk memang untuk teh di sini memang persaingannya cukup lumayan Pak ya, cukup lumayan. Sedangkan di kita perkebunan teh kita juga kadang juga tidak besar seperti kopi juga Pak. Artinya gini, dimiliki perorangan gitu, bukan korporasi besar gitu yang memang, kecuali memang kalau teh itu ada beberapa yang memang dimiliki oleh BUMN ya Pak. Tapi kan itu juga tidak terlalu kuat juga seperti itu. Itu sih Pak. Jadi kalau kita bicara pasar teh di sini seperti itu. Belum di open mic lagi Pak Yoni. Iya. Responnya tadi.
Oh iya, Ya, barangkali yang Bapak. gini. Jadi karena kita kan belum tahu juga bentuk tehnya seperti apa. Kalau setahu saya kan teh yang di daerah-daerah Timur Tengah itu ada yang teh kayak wangi, kemudian teh stroberi, teh apa gitu. Yang tapi bentuknya udah teh celup itu. Karena saya juga dulu 3 tahun di di Jeddah kan gitu. Jadi ngerasakan teh-teh seperti itu. Tapi belum pernah mengetahui teh yang bentuk teh tubruk gitu loh. Nah, emang kok nggak pernah ada gitu kemana gitu, makanya saya kok kemarin itu tertarik ke arah situ lah. Kebetulan dari trader-trader itu kemarin bawanya teh itu yang memang mau dibawa keluar tapi nggak tahu kemana. Yang jelas punya spesifikasi Mas, kalau emang teh ke sana itu harus dibuat seperti bentuknya lembut seperti seperti dasnya teh atau seperti yang dipakai teh celup kemudian digosongkan lagi ya seperti itu loh. Nah makanya itu yang kita pengen tahu kebutuhan teh yang biasanya di sana itu seperti apa bentuknya atau tesnya, barangkali mungkin nanti kedepannya pas Oma ini pulang bawa teh lah bisa dikirim ke saya, barangkali saya bisa buat seperti itu. Iya Pak, jadi Sayang memang kita produksi itu produksi bahan mentah aja gitu loh. Sedangkan yang nggak punya perkebunan teh aja kayak Gunung Subur itu dia nggak punya perkebunan tapi pasarnya kemana-mana. Lah kita yang punya kebun 500 hektar itu kadang pemasaran kita kadang apalagi awal-awal corona kemana kita ada stok itu sampai 170-an ton itu. Teh kering gitu. Tapi alhamdulillah bertahap kemudian semakin berkurang dan sekarang udah habis. Tapi kan produksi terus berjalan kan gitu. Itu insya Allah tanggapan saya sedikit. Matur nuwun. ya Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yoni. Ya, Ya, mudah-mudahan nanti bisa menggali informasi lagi ya. Baik nanti melalui internet atau mungkin nanti ada ini juga email ITPC Dubai yang bisa menjadi media konsultasi teman-teman ya Pak Ya, ini ya. Boleh Pak, boleh Pak, nanti kami tulis di chat Pak. Ya, Ya. terima kasih Pak ini. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya dengan ya. terima kasih Pak Yoni. Selanjutnya dengan Mbak Santi, monggo dipersilakan Mbak Santi. Open mic. Terima kasih waktunya Mas Suki. Selamat datang di Zoom meeting Pak Khomeini. Selamat datang di Jogja. Terima kasih sekali sudah memberi pengarahan kepada kami. Saya punya pertanyaan Pak, kalau di ITPC Dubai itu kan banyak barang-barang Indonesia yang di-display. Itu caranya gimana ya Pak? Ya kalau misalnya rekan-rekan UKM di sini mau mengiklankan produk mereka di Dubai, itu mungkin lewat ITPC di Dubai. Kebetulan saya ke sana kapan waktu itu, saya lihat barang-barang yang dipajang di ITPC Dubai itu bagus-bagus banget. Terus apakah ada media dari ITPC untuk mengiklankan produk-produk kita di Dubai, di UAE, seperti misalnya lewat itu kalau di ITPC Sydney kan ada screen ya Pak ya, ada screen yang menunjukkan produk-produk kita secara gratis ya, yang menayangkan produk-produk kita secara gratis. Begitu, apakah ada program seperti itu di ITPC Dubai Pak? Terima kasih. Baik Mbak Santi, terima kasih pertanyaannya. Monggo Pak Khomeini untuk jawabannya Pak. Bu Santi, kapan ya Bu kesini Bu? Ketemu nggak Bu kita Bu? Kita nggak ketemu Pak, kita cuma chat aja lewat WA waktu itu. Oh. Saya chat kemarin juga. Terus tapi waktu itu pas saya ke sana cuma lihat galerinya aja. Oh iya, berarti yang di bawah ya Bu ya, kantor baru ya Bu? Iya, yang di kantor baru Pak. Iya betul. Nanti kita ketemu kalau saya ke sana Agustus ya Pak ya. Iya, insya Allah Bu, kabari. Bolak-balik nih Pak Santi nih Pak ke. Iya benar, jadi di kami memang kebetulan kami baru pindah kantor Pak, kantor baru. Jadi di kantor baru kami ini memang luasannya sudah 3 kali lipat dari kantor lama, dan dari segi lokasi desain jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu kita di atas gitu, jadi tidak terlalu terlihat produk-produknya. Sekarang di bawah dan di pinggir jalan besar yang memang ramai. Jadi memang satu lantai sendiri kita untuk display Pak.
full satu lantai itu untuk display barang-barang produk-produk Indonesia. Nah, tadi bagaimana cara display? Sebenarnya kalau kami Pak, Bu, lebih kepada pastinya sudah dikurasi ya produk-produknya. Perusahaannya, produknya sudah dikurasi. Nah, yang mengkurasi bisa macam-macam, bisa banyak lembaga, baik itu yang sudah ada di Kementerian Perdagangan sendiri, yang kami memang juga sudah apa namanya, ada direktorat sendiri yang memang mengkurasi beberapa produk-produk. Bisa juga yang memang ditangani oleh beberapa kurator lain gitu yang memang sudah qualified juga di Kementerian Perdagangan seperti itu. Jadi memang sudah direkomendasikan lah kuratornya oleh Kementerian Perdagangan. Jadi dari sisi itu setelah produk-produknya sudah dikurasi segala macam, silakan saja dikirim ke kami untuk bisa kami display seperti itu. Nah, untuk display memang sifatnya karena barangnya ini cukup banyak dan kebetulan dari Expo kami juga banyak terima selepas Expo Pemprov maupun KL yang hadir, mereka pasti titip barang ke kami untuk di display. Nah, itu kami juga akan lakukan semacam rotasi barang, jadi tidak terus menerus barang itu, jadi beberapa kita putar, kita ganti beberapa bulan sekali seperti itu. Itu Bu. Nah, terkait dengan program kami memang karena kami baru pindah dan kebetulan memang kalau kemarin Ibu lihat itu ada satu tembok yang memang masih kosong Bu di atas. Ketika masuk kalau dari pintu itu kelihatan ada tembok di depan masih kosong. Di dalam ya, bukan di luar. Itu nanti akan kami pasang screen di situ. Mirip yang kurang lebih seperti yang tadi Ibu bilang di ITPC Sydney seperti itu. Jadi kami akan pasang screen. Nah, screen itu nanti menampilkan berbagai macam produk-produk kita gitu secara bergantian. Jadi kita sudah siapkan rencananya seperti itu. Jadi baik yang dipromosikan secara fisik barang-barangnya ada di situ maupun yang secara digital kita promosikan. Jadi memang dua-duanya kita laksanakan. Itu Bu Santi. Satu lagi boleh Pak? Monggo Mbak. Tadi Bapak ini ya menyebutkan ada business matching selama Expo. Nah, kemarin saya saya juga missed, saya nggak bisa datang ke Expo. Padahal Pak Irfan dari bagian ekonomi KJRI katanya ke Expo aja, nanti kita kenalin ke ITPC ke semua. Tapi saya nggak sempat datang. Terus kalau misalnya selepas dari Expo itu ada kegiatan bisnis matching juga nggak Pak? Terus di ITPC maksud saya, terus nanti caranya ngelis bisnis kita di ITPC itu bagaimana? Bisnis matching itu nggak hanya Expo, nggak hanya ketika Expo kita laksanakan. Jadi di saat Expo maupun di luar Expo kita juga laksanakan. Bahkan dilaksanakan juga bisa di kantor. Jadi ada juga di beberapa kesempatan ada pengusaha kita yang hadir gitu kan ke sini, langsung kita cari aja buyer yang cocok dengan produknya, kita ketemukan, ngobrol. Jadi kita sederhana saja Bu model bisnis matchingnya, tidak perlu yang formal gitu, karena formal malah jadi nggak enak gitu kan. Tapi kita biasanya kalau mereka ada pengusaha Indonesia lagi main ke kantor, terus misalnya mereka bawa produk apa, kita cari, ada buyer yang cocok, udah kita janjian ketemu di satu tempat, entah di kantor kita atau di kantornya si buyer, ngobrol. Nah biasanya kayak gitu Bu, kita sesederhana itulah gitu melaksanakan business matching. Oh begitu ya Pak ya, jadi kita atau tadi gitu Bu, misalnya dari Indonesia misalnya ada kontak nih dengan buyer di sini, udah mau deal lah, nego-nego segala macam, mungkin perlu semacam fasilitasi dari kami juga bisa, misalnya by Zoom misalnya seperti itu. Tapi memang lebih efektif Bu ya hadir gitu, lebih enak kita ngobrolnya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Santi. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ya mungkin terakhir ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Ibu Farida nih Pak. Monggo Ibu, terakhir ya Bu ya untuk pertanyaannya. Monggo Bu, silakan. Ya, selamat sore. Saya UMKM dari Jogja, khusus olahan pangan, makanan healthy food yang dalam kemasan kaleng maupun yang frozen.
yang saya tanyakan Pak, ini untuk ITPC Dubai, ada matching bisnis nggak ya Pak? Buat kita langsung eksekusi gitu Pak? Iya Bu. Eksekusi langsung ada nggak Pak? Matching bisnis gitu? Iya Bu. Jadi gini Bu, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Biasanya kami kan melakukannya kan pertama karena memang produknya sudah dikurasi Bu ya. Artinya ini kan juga penting bagi calon buyer karena kami juga prinsipnya gini, kami akan memberikan calon buyer yang sudah verified, yang sudah kami dalam tanda kutip kami kurasi juga lah ya. Kita tidak mengkurasi sebenarnya, tapi dalam tanda kutip kami sudah verifikasi seperti itu. Jadi calon buyer ini sudah bisa kita katakan mereka bukan yang main-main lah, bukan yang scammer, bukan penipu yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi kita sudah berikan buyer yang bagus. Nah, kita juga sama posisinya harus juga memberikan supplier yang memang sudah dikurasi juga dengan baik oleh berbagai macam kurator lah. Mungkin salah satunya dari rumah BUMN. Jadi kalau misalnya dari rumah BUMN sudah bisa merekomendasikan perusahaan ini gitu kan, ini perusahaan ini kami rekomendasi nih Pak untuk bisa dipromosikan produknya, kita bisa Bu, tidak masalah seperti itu. Kita bisa langsung eksekusi untuk bisnis matching. Misalnya produknya apa, nanti bisa kita carikan calon buyernya, kita kontak dulu mereka, misalnya by katalog, misalnya produk seperti ini minat nggak? Minat, oh boleh, nanti kita ketemukan dengan buyernya misalnya by Zoom, atau misalnya kalau memang lebih baik hadir fisik itu lebih baik lagi. Karena sekarang juga Dubai sudah terbuka, sudah tidak ada karantina, tidak perlu PCR juga masuk sini, jadi hanya perlu vaksin. Jadi ya sudah inilah, sudah mudah. Dan kita juga kan rata-rata sudah vaksin 2 kali. Jadi itu juga sudah tidak ada hambatan lagi untuk masuk ke sini. Tapi memang kalau jika tidak memungkinkan, maaf saya izin bertanya, itu karena saya olahan pangannya adalah daging. Apakah di Dubai bisa masuk, karena saya dengar daging sapi, daging dari Indonesia itu tidak terakui oleh international trading itu. Kalau kemudian itu kerbau dari India, apakah itu bisa diakui? Sudah mendapatkan sertifikat halal? Apakah olahan pangan dalam bentuk daging, misalnya makanan kaleng rendang misalnya, apakah bisa masuk Dubai? Iya Bu. Baik Bu Farida. Iya. Ya, tadi kan, ya tadi ada pertanyaan serupa Bu ya. Tadi sudah kami sampaikan. Jadi memang ada di sini ada Dubai Municipality. Jadi ada Dubai Municipality memang di dalamnya juga meregistrasi semua produk-produk makanan minuman khususnya. Gitu. Jadi persyaratan-persyaratannya ada Bu seperti itu. Nanti memang di apa namanya? Setahu saya untuk produk Indonesia yang masih dalam konteks bukan dilarang, yang masih ada persyaratan khusus itu adalah daging ayam dan telur ayam. Memang itu masih, karena dari pihak UAE-nya, dari pemerintah sini masih meminta registrasi dari rumah potong unggas yang ada di Indonesia untuk bisa diverifikasi tempatnya oleh mereka. Tapi untuk yang daging dan segala macam, untuk yang lain-lain setahu ini sejauh saya udah tidak ada masalah untuk masuk. Hanya tadi secara sertifikasi dan persyaratan harus dipenuhi oleh semua supplier seperti itu. Dan itu nanti akan didaftarkannya oleh buyer di sini. Jadi buyernya yang mendaftarkan, bukan dari supplier yang mendaftarkan. Baik Pak Romaini, terima kasih. Mungkin tambahan sedikit Pak, artinya tadi yang disampaikan Bapak, rumah BUMN ini bisa menjadi fasilitator ya Pak ya, untuk apa? Mengkurasi UMKM yang ada di Jogja khususnya, untuk mungkin nanti kita bikinkan e-katalog dan kita sampaikan ke ITPC Dubai ya Pak ya, untuk dilihat kesesuaian produk UMKM yang terkurasi tadi dengan pasar di Dubai seperti apa, yang mudah-mudahan nanti kelanjutannya dari e-katalog itu ya bisa bisnis matching dengan calon buyer di sana. Mungkin memungkinkan seperti itu ya Pak Romaini ya. Betul seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ya mungkin terasa juga nih waktu sudah jam 3:30 lewat Pak, waktu Indonesia. Ya banyak sekali yang
tadi didiskusikan oleh teman-teman UMKM ya, ya walaupun dengan keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan keinginan atau harapan dari Sobat Ruby semua di sini yang hadir ya pada Zoom meeting hari ini ya bisa tercapai ya mungkin bisa menjadi awalan untuk Sobat Ruby semua untuk mendalami pasar Dubai itu seperti apa. Ya kalau saya boleh menyimpulkan sedikit tadi apa yang disampaikan Pak Homa ini, ya intinya di Uni Emirat ini peluangnya itu sangat besar sekali ya dengan pertumbuhan penduduk di sana yang ya cukup signifikan ya, yang kebanyakan juga kaum ekspatriat dan dengan komposisi orang Asia Selatan yang mendominasi di sana, terus laki-laki juga mendominasi di sana, ya artinya ini menjadi poin-poin penting yang menjadi perhatian dari Sobat Ruby semua. Dan yang menarik juga di Dubai atau di Uni Emirat ini ya menjadi hub dari perdagangan di beberapa benua ya atau negara ya, entah itu Eropa, Afrika maupun Amerika ya, dan hampir 50%-nya diekspor kembali oleh Dubai produk-produknya itu, artinya pasarnya sangat terbuka sekali ya, dan ya dengan melihat tadi diberikan gambaran dari segi teknisnya, baik itu produk makanan, dari hasil diskusi kita juga tadi tergambar untuk produk fashion, ada produk teh juga, yang mudah-mudahan tidak berhentinya kita mencari tahu ya Sobat Ruby semua ya, untuk lebih memperdalam ketentuan atau persyaratan teknik yang harus dipersiapkan oleh Sobat Ruby semua agar bisa produknya diterima oleh pasar internasional, khususnya di Uni Emirat Arab. Ya, mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Homaini untuk waktunya Bapak, kesempatannya sharing pada siang hari ini Pak. Ya mudah-mudahan nggak bosan ya Pak kalau misalkan kita ada Zoom meeting lainnya ke UMKM nantinya, dan yang mudah-mudahan kerjasama kita juga berlanjut Pak untuk membuat UMKM khususnya di Jogja ini bisa go global Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga untuk Sobat Ruby untuk yang sampai sore hari ini masih bergabung. Jangan lupa untuk mengisi link yang tadi disampaikan oleh Mas Adit melalui kolom chat. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami Rumah BUMN Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Homaini sekali lagi. Semuanya. Terima kasih Pak Homaini. Terima kasih Bu, sama-sama. Salam sehat semua. Salam sehat. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Homaini, Mas Buki dan kawan-kawan semuanya. Salam sehat juga. Ya Pak Yoni, terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Monggo Pak. Ditunggu masuk terima kasih. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul. Rumah BUMN berperan dalam pengembangan UMKM. Ya Bu, nggak kedengeran nih. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial. Gimana Bu? Mohon maaf Bu. Nggak kedengeran tadi, gimana Bu? Iya, kapan? Masuki kapan dong? Kita dikumpulin, lalu dikurasi, biar di matching bisnis kan sama Dubai. Segera Ya, Bu, eksekusi gitu Mas. Soalnya udah mimpi ekspor sejak tahun 2020 sampai sekarang belum Oh iya Bu. telur. Ini memang dong. kemarin kan udah sempat sama Sydney sama Dubai ini lagi mau ditanyakan.
apa yang perlu disiapkan. Ya dari sisi kita kan juga harus mempersiapkan ya, khususnya tim Bu untuk membuat katalog nanti yang terpilih nanti. Karena kan nggak mungkin semuanya ya Bu, harus kita kurasi terlebih dahulu. Ya doain aja Bu, bisa lancar lah sesuai dengan schedule kita lah. Gitu Bu Farida. Ya, ekspor kan katanya UMKM, ayo ekspor, kami udah siap. Apa yang kurang kasih tahu gitu. Jadi kita siap bukan olahan pangan dan setahun udah, halal udah, MD udah, ayo dong cicipin Mas. Kalau meragukan kata orang-orang enak. Nah terus kurang apa ini Mas? Kan kurang saya udah nyicipin, emang enak loh. Ya Bu. Nah terus gimana tuh? Lancar. Gimana jalan keluarnya? Segera dong Mas, jangan nunggu tahun habis Mas. Gitu. Jangan tahun 2022 habis. Tunggu dulu. Aduh, kami mempersiapkan, katanya bahasanya begitu. Ya kami persiapkan dulu, habis itu nanti habis tahunnya Mas. Gitu. Segera ya Mas Uki. Segera ya, dong. Bu. Apa yang perlu dibantuin, bantuin. Ya. Ya. Oke deh. Ya, kasih Bu. Aku udah lama loh jadi anggota BRI di situ, udah berapa? 2017 loh aku. 2017 akhir bulan November aku jadi anggota tuh di RB gitu. Segala nama udah berganti dari RKJ menjadi RKB menjadi RB, pokoknya udah melewati fase-fase. Ayo jangan sampai ganti nama lagi ya Bu ya. Iya, ganti nama, training lagi. Kita nggak butuh training sekarang, butuh eksekusi, transaksi gitu Mas, gitu yang dibutuhkan. Gitu ya. Oke Bu. Nggak apa-apa sih training, tapi training untuk eksekusi. Ya Mas, ditunggu ya Mas. Kasih Tunggu sarannya nih. Bu. Ya, insyaallah. Nah, makasih Mas Uki. Aku kangen itunya. Eksekusinya. Ya, makasih. Oke Bu. Ya, izin ditutup roomnya ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih.